Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior ya. Ini cukup spesial karena episode kali ini direkam dalam kondisi off live. Jadi hanya tanpa audiens, kurang lebih seperti itu. Kenapa tanpa audiens? Episode Warrior ini aku siapkan untuk untuk siaran tunda. Jadi kalau misalnya menjelang hari libur atau hari besar, di mana kadang-kadang kita terkendala, narasumbernya terkendala, atau audiensnya juga kadang-kadang bisa terkendala, atau ada acara. Nah, gunanya episode siaran tunda off live TFH ini di situ ya. Jadi testimoni dari Warrior bisa teman-teman tetap nikmati, ya kan? Bisa teman-teman simak walaupun tidak live. Tidak langsung teman-teman langsung mendengarkan, tapi testimoninya bisa tetap menginspirasi. Nah, siapa narsum kita hari ini ya? Nah, saya mau sapa Mas Budi Prasetyo sama istri. Halo, selamat datang di TFH, Mas Budi sama istri. Sorry, aku jadi lupa karena grogi. Nama istrinya siapa? Polos banget ya. Ya, memang belum memperkenalkan diri ini. Boleh. Monggo Mas Budi, silakan diperkenalkan. Ya, Silakan. terima kasih Mas Bobi. Iya. Kesempatan yang boleh kami berdua nanti men-sharingkan hal-hal tentang KFLS nanti ya. Iya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Budi Prasetyo, biasa dipanggil Budi saja, atau Pras juga boleh. Kalau di keluarga saya biasa dipanggil Pras. Oh gitu, baguslah. Nama kita berbeda. Jadi berbeda ya Mas Budi? Iya. Bukan istri saya, istri saya Feni Intansari, biasa dipanggil Feni. Ya. Mbak Feni ya berarti ya aku panggilnya ya. Oke. Nah, jadi ini mungkin sekilas buat teman-teman yang melihat rekaman ini bahwa aku tertariknya dengan Mas Budi dan Mbak Feni ini karena postingannya di Facebook waktu itu ya. Cukup menarik ya. KFLS-nya sudah lama tapi sempat mengalami cobaan ya. Waktu itu kalau nggak salah cancer ya kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu aku lihat fotonya cukup wow ya kan. Tapi kalau lihat sekarang kayaknya nggak kelihatan kalau dulu pernah cancer. Nah, ini kayaknya layak untuk dikepoin ya kan. Maksudnya layak untuk dikepoin gimana sih awalnya ya kan. Kita mundur ke belakang dulu sedikit sebelum kenal KF itu seperti apa, kemudian apa yang membuat kenal KF. Kayaknya aku punya dugaan kuat Mas Prasnya dulu nih yang jadi contoh kayaknya ya. Habis itu aku tapi nggak tahu, moga-moga aku salah. Nah, yang kita perlu tahu pertanyaan besarnya biasanya apa sih yang membuat kenapa kok mau ber-KF? Itu satu. Nah, baru nanti yang gongnya nih, yang itu tadi, yang tentang postingan. Kok bisa ngalamin itu, ya kan? Nah, dari situ nanti bisa berkembang tuh. Ya udah, langsung Mas Pras dan Mbak Feni, bisa cerita sambil bergantian boleh. Aku nanti kadang-kadang kalau ada yang menarik, aku potong dan kita kulik sebentar di situ. Monggo, silakan. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Mungkin bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Iyalah, kita udah tahu nanti ditayangin ya. Teman-teman pemirsa ini, channelnya Mas Bobi. Ya. Ya, saya mau men-sharingkan sedikit atau banyak ya nanti. Semoga ceritanya nanti mengalir dan ada hal-hal yang kelupaan mungkin nanti saya minta maaf. Nanti mungkin boleh, nggak apa-apa. Siap. Ya, tentang ketofastosis ini. Saya sendiri untuk mengenal KF itu sebelum tahun 2015 itu saya sama sekali tidak ada
pemahaman apapun tentang gaya hidup ini. KFLS ini saya tidak ada. Jadi mungkin saya ambil poin 2015 saja ya, karena ini mundur 6 tahun yang lalu. Mengapa? Karena baru di tahun 2015 itu saya baru melihat saudara sebenarnya tetangga, dan kebetulan itu adalah kakak ipar kami. Mungkin juga di grup Keto juga, mungkin juga mengenal beliau itu. Sebut nama nggak apa-apa ya, karena ini memang nggak apa-apa. Kalau sebut nama nggak apa-apa. Iya. Itu mungkin kalau di grup KLFS dipanggil Bu Lisa, Elizabeth Anton itu. Oh, Bu Lisa Anton. Ya. Wah. Itu kakak ipar. Itu adalah kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar karena istri dari kakaknya istri. Istri dari kakaknya Fanny. Dengan mereka memang tidak sengaja mereka memperkenalkan KFL dengan kami itu tidak dengan sengaja, tapi mereka mulai, kalau tidak salah ya, mereka itu memulai gaya hidup itu tahun 2015. Dan karena kami kan hampir tiap saat ketemu, karena rumahnya hanya di sebelah ini. Di sebelah. Ya, hanya di sebelah, hanya berbatasan tembok saja. Oke. Nah, kalau saya menyebut pertama yang memperkenalkan, kalau boleh saya bilang memperkenalkan, adalah beliau dengan KFLS. Tapi tidak sengaja bahwa kakak saya itu mengajak, itu enggak. Mereka memang sudah menjalani KFLS bersama dengan sekeluarga. Iya, betul. Suami dan 2 anaknya itu. Pada awalnya memang saya tidak begitu tertarik sih dengan KFLS itu. Ya, kita nggak begitu tertarik karena ya maaf saja, mungkin dulu melihat kalau baru awal-awal itu kok terus kurus, kok terus itu ya istilahnya dalam tanda petik tidak begitu menarik, istilahnya jadi bahkan kadang-kadang kita juga cuma ngobrol sama istri itu, tertarik mau enggak ngapain karena kami merasa sehat. Iya, kita merasa sehat-sehat saja ini, karena juga sudah sehat-sehat begini, ngapain sih menyiksa diri waktu itu. Oke. Waktu itu kita memang taunya ya diet ya, makanya diet. Iya. Diet. Jadi ya itu awal mula kami kenal dengan ya istilah KFLS, juga gaya hidup yang seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Tapi bagi kami belum terpikir untuk ikut-ikutan kayak gitu. Nah, terus kira-kira apa yang membuat mau masuk gitu loh? Mau nerapin itu apa pemicunya? Nah, mungkin prosesnya cukup lama sih ya, dari tahun 2015 itu baru diperkenalkan, istilahnya baru kenal dengan istilah-istilah itu. Terus kemudian memang pernah saya sendiri tahun 2017 kan. 2017 itu saya dalam suatu acara kakak ipar juga. Terus dalam acara itu sempat ada pemeriksaan gula waktu mau masuk. Acara itu di situ ada volunteer ya. Itu dicek gulanya. Tapi gula sesaat ya waktu itu. Iya, gula sesaat ya. Dicek tinggi banget, 180. Itu Mas, betul. Ada rasa khawatir juga di situ, tapi tidak khawatir banget, Mas. Waktu itu juga sempat kok tinggi ya. Tapi juga cuma
cuma merasa oh itu tinggi, tapi masih merasa di sehari-hari juga biasa, terus kemudian seperti tidak ada rasa apa-apa, tidak merasa sakit juga. Jadi ya udah, meskipun dicek pernah gula darah saya 180, tapi saya nyantai-nyantai saja. Waktu memang terus kemudian mulai agak mulai agak dikurangi asupan gula, tapi hanya mengurangi loh, memang. Iya. Tapi ya tetap aja makan nasi biasa, roti biasa, ya pokoknya makan nggak berubah, kecuali ya itu hanya mengurangi sedikit-sedikit gitu. Nah, terus kemudian tahun 2000, kalau tadi 2017, kemudian sekitar 2018 itu saya pernah merasa agak nggak enak badan, terus kita ke klinik waktu itu ke suatu klinik, termasuk gula juga. Berapa? 380. Wow, langsung melonjak. Padahal rasanya, saya itu sudah ngurangin. Iya, sudah ngurangi gula loh, karena kan konsep saya, gulanya tinggi ini hanya karena gula, pasti ya udah gula dikurangi aja. Yang dulu suka beli misalnya minuman yang enak-enak itulah. Terus sekali sudah tidak pernah. Masih segitu ternyata. Malah naik, bukan kurang, malah naik. Dan secara fisik memang itu sudah mulai ada perubahan. Kurus. Saya jadi kurus sebenarnya. Oh, jadi kurus ya? Ya, turun sampai saya memang sejauh ini maksimal saya 69 kilo itu seingat saya yang pernah saya ukur. Pada saat itu saya sampai hanya 63, berarti turun sekitar 6 kilo 7 kilo ya. Dan teman-teman ya saudara udah bilang, kok kamu kurus banget, kenapa? Ini sudah jelas nih. Karena kan, dan memang ya gejala-gejala dari gula ya saya alami semua Mas waktu itu ya. Kalau malam sudah pasti terbangun untuk kencing, terus suka ada kesemutan, terus kalau siang itu harus minumnya banyak ya, harus ngantuk, kayak gitu. Jadi ini benar. Tetapi juga belum membuat saya itu menjadi tergerak untuk ikut itu, mencoba itu. Karena pertimbangannya apa? Masih yakin dengan tekniknya? Bisa obati, dan memang oke. Dari herbal juga saya coba. Kemudian nasi yang itu juga kami usahakan lagi, misalnya kemarin kurangin lagi. Ya, terus tidak pernah makan nasi lama banget, kita hanya makan labu, kemudian mie memang sudah tidak pernah lagi. Ya, pokoknya itu hanya mengurangi saja, mengurangi. Nah, terus memang ya terakhir sebelum kami memutuskan untuk KF itu gula darah, terus terang saya tidak pernah cek lab. Cek lab saya enggak. Jadi memang karena di rumah ada alat untuk pokoknya DDS saja sewaktu gitu. Ya bisa sampai turun jadi sekitar 150-an.
Oh, dari 300 itu jadi 150 ya? Ya, Hmm, dari hmm, hmm, dari hmm. ya karena ketatnya istri juga sangat sangat pokoknya mengatur pola makan saya betul-betul. Iyalah, dari 180 ke Ya, 300 lebih, kaget lah, mesti harus turun. Itu peran istri. ya itu Eh, dari awal saya mengenal istilah KF, tapi saya belum menjalankan. Terus sampai di tahun 2018 itu saya merasa bahwa memang ada perubahan di tubuh saya yang memang saya harus mengubah pola makan atau pola hidup lah istilahnya. Tapi belum sampai berpikir ke KFLS lagi. Meski itu kakak ipar sudah mulai cerewet. karena mungkin udah diceritain juga kali ya, udah tahu juga ya. Iya. Oke. Iya. Oke, itu dari Mas Pras berarti ya, walaupun belum tergerak ya. Nah, waktu itu kondisi Mbak Feni gimana? Sehat ya. Sehat ya. Termasuknya saya sehat karena memang saya gula nggak begitu. Jumlah nasi, roti juga nggak terlalu banyak gitu. Saya memang suka sayur gitu dibanding karbo gitu. Cuman jadi ngemil ya. Ngemil ya. Iyalah, kalau nggak nyemil gimana bisa mantau suami? Ngemilnya biskuit gitu dan harus manis gitu. Nah itu mungkin ya sambil nonton keasikan gitu. Nah sehat lah gitu. Terus di tahun setelah dia 2018 terus masuk ke tahun 2019 akhir saya mulai ada perubahan di fisik saya, tapi saya belum kita berdua belum terpikir untuk ke situ. Terus sampai saya mengalami sakit, terus dokter menerangkan bahwa yang menjadi media kanker itu adalah gula. Dan di situ baru kayaknya. Gula tuh akhirnya, wah ini udah waktunya. Iya, itu dia. Jadi kalau dokter udah bilang begitu cancer ini makanannya gula, baru kayak shocking truth gitu. Wah ini. Gitu. Sebetulnya bukan saya sih yang ngajakin, ayo gitu. Kembali lagi, Pras yang ini kayaknya waktunya gitu. Tapi timing Mbak Feni ini kayaknya. Kebetulan. Kelihatannya memang untuk awal-awal itu kami mempunyai banyak hari bersejarah ini, Mas. Gini. Ya, kalau tadi istri saya bilang kalau 2019 itu memang dia mulai merasa ada kan dia kanker payudara ya. Iya. Di payudara kiri itu memang mulai ada benjolan. Mulai ada benjolan tapi cuma kayak jerawat gitu, gitu. Dan kita belum terlalu serius untuk menyikapi itu, kami belum terlalu serius. Karena kecil, merasa lebih gitu. Nanti juga sembuh paling nanti. Dan lagi-lagi kami mencoba-coba dengan berbagai macam cara juga. Kami usahakan dengan alternatif, kami usahakan nanti semoga ini nanti membantu juga. Syukur-syukur menyembuhkan. Tapi terus sampai 2020 ya sekitar 1 tahun. Nah, sekitar 1 tahun ternyata kok lebih parah, membesar ternyata. Yang kemarin hanya seperti jerawat, luka kecil, terus kemudian menjadi lukanya semakin besar. Nah, kemudian ini tanggal yang selalu saya ingat ini, yang tidak pernah saya lupakan ini
Dari akhir Juli 2020 itu kita sudah ini harus medis. Kami harus melakukan tindakan pemeriksaan medis ini. Jadi akhir Juli. Kemudian tanggal 4 Agustus 4 Agustus itu kita memutuskan untuk biopsi 4 Agustus. Kemudian pada waktu itu membutuhkan 2 minggu untuk mendapatkan hasil. Mendapatkan hasil dari biopsinya. Iya, apa kesimpulan dokter nanti. 2 minggu dari tanggal 4 berarti tanggal 18 ya, Mas. Itu hari ulang tahun saya. Aduh. Aduh. Itu hari ulang tahun saya. Saya memang masih kerja ya di pagi hari, tapi sorenya memang kita hari ini harus mengambil hasil dokter ya, hasil hasil biopsi ya. Nanti sore kita ke rumah sakit. Dan kita mau makan ulang tahun ya. Aduh. Harus lihat. Ternyata kami ke dokter. Dan kita mendapat penjelasan bahwa istri itu mendapat tumor ganas. Confirm lah ibaratnya ya. Confirm ternyata. Itu apakah ini hadiah atau teguran atau apapun, tapi betul kami sebenarnya kaget banget tidak juga karena memang dugaan kami sudah mengarah ke sana juga kan. Sudah siap mental lah ibaratnya ya. Mau tidak mau, siap tidak siap bahwa itu kami harus hadapi. Tapi yang paling menjadi hadiah ulang tahun saya, Mas, untuk saat itu adalah bahwa saya kan membayangkan kalau istri saya kalau mendapat kabar seperti itu seperti apa coba. Ternyata istri saya itu superwoman, dia memang. Ya, itu yang melegakan saya. Jadi saya yakin pasti kaget juga meskipun sudah menduga, tapi bahwa itu yang terjadi ayo harus kita hadapi bersama, harus kita cari jalan keluarnya bagaimana untuk menyikapi itu. Dan kekuatan istri saya itu malah justru menjadi hadiah ulang tahun yang paling besar buat saya karena saya sudah membayangkan luar biasa. Itu aku tadi juga mau ngomong gitu loh. Jadi sebenarnya hadiahnya bukan masalah kabar buruknya, maksudnya bukan hadiah yang salah, tapi ketika melihat, walaupun jujur Mbak Feni, mungkin aku juga mencoba memposisikan sebagai Mbak Feni ya, dengar kabar itu, tapi kayaknya lihat wajah suami kayaknya juga udah tertekan. Kalau kita ikut tertekan gimana gitu. Iya, betul. Jadi mau tidak mau, sudahlah, namanya kabar, toh kita pun juga mungkin sudah menduga bahwa itu worst case skenario. Tapi ya sudah, ayo kita hadapi sama-sama. Mau diapain ya? Aduh, lanjut Mas, menarik. Nah, jadi habis itu? Ya, setelah kita mendapat informasi dari dokter yang biopsi bahwa dia betul terkena kanker. Waktu itu dokter nggak bilang kanker sih ya, biasanya kan tumor ganas. Tumor, ya, karena sudah bentuk solid, betul. Ya, dan disebutkan bahwa untuk grade-nya masih memang belum terlalu tinggi istilahnya. Luminal A itu berarti masih belum masih grade-nya 2B jenisnya luminal A. Jadi kita pulang dari sana, ya udah tanggal 19-nya kami putuskan untuk KFL. ini kalau Mbak Lisa Anton denger lucu ini. Aku udah capek-capek dari 2015 kasarannya begitu.
Sesimpel itu ya. Tapi ya nggak simpel sih sebenarnya. Aduh, luar biasa itu. Ya, ya ternyata ya itu membawa berkah juga bagi kami berdua bahwa ya saya juga mau minta maaf juga sama Bu Lisa kalau belum mendengarkan pada waktu itu. Kalau mungkin pada saat itu kami tertarik, mungkin juga ada ya kita sih juga nggak tahu ya, tapi mungkin betul. Beda, tapi kita ambil hikmahnya sekarang juga Bapak. Yes. Sebenarnya momen seperti ini yang memang orang lain itu tidak akan pernah tahu. Nah, makanya salah satu yang sering jadi poin yang kadang-kadang aku juga tulis ulang kalau sudah episode TFA udah tayang itu, kadang-kadang ini jadi salah satu momen yang layak untuk jadi poin fokus. Nah, apa itu ya? Ketika seseorang kayak Mas Pras sama Mbak Feni ini benar-benar yakin mau memulai. Nah, itu loh, momen itu yang tiap orang itu bisa berbeda banget. Ya, betul. Berbeda banget, terlepas dari apapun lingkungannya punya andil, punya pengaruh, ya kan. Nah, ini satu bukti dari 2015 dikasih contoh tidak diajak, ya kan. Sudah mengalami gula darah tinggi, mungkin sudah diabetes kali ya, udah walaupun belum divonis, ya kan. Tapi begitu sudah ada indikasi diabetes itu kan pasti orang-orang terdekat juga udah tahu, apalagi sempat mengurus segala macam. Belum lagi sudah Mbak Feni juga udah mulai merasakan badannya ada perubahan dan ya seperti itu akhirnya sampai pada titik divonis. Aku yakin itu sekeliling terutama Bu Lisa Anton juga sudah pasti udah nggak capek-capeknya bahwa ayo gitu. Tapi memang momen itu nggak bisa dipaksakan gitu. Iya. Tapi begitu sudah terjadi, nah udah. Dan itu kita teman-teman warrior itu punya perjalanannya unik, gitu. Masing-masing itu unik. Dan itu yang membuat itu justru jangkar utamanya di situ. Semakin momen itu berkesan kuat, terpatri kuat di benak sama hati. Wah itu jangkarnya tidak mudah goyah. Betul. Harus ada momen memang. Itu dia. Kalau orang Jawa bilang, kalau nggak kebentur belum sadar. Aduh, oke, berarti masih setelah biopsi baru melakukan KF ya? Iya. Itu di tanggal 19, tepatnya 19 berapa Mas? 19 Agustus 2020. 19 Agustus 2020, berarti ya masih belum lama, tapi perjuangannya ini. Oke, lanjut. Begitu menjalankan, kira-kira seperti apa progresnya? Mungkin dari saya dulu ya, yang boleh. Istri biar menceritakan yang sendiri ya. Iya, boleh. Mungkin berbeda yang dialami oleh Feni. Pasti. Kalau saya kan tadi berangkatnya karena memang ya pertama ada kondisi itu yang masih gula. Ya, gula. Kemudian pada saat itu kami berdua tanggal 19 itu, nah kemudian seperti kami di reminder lagi bahwa ini memang kalian atau terutama kamu Pras, kamu harus mulai mengatur benar-benar hidup kamu ini. Dan kemudian ya kami putuskan untuk KF karena kebetulan juga Feni juga seperti itu, maka udah ayo kalau kita berdua bareng-bareng mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menjalani itu. Yang pertama banget ya kita nggak susah-susah nanti bikin menu yang berbeda-beda kan, kita makanannya sama nanti juga sama nanti kan kita akan lebih ngirit meskipun emang bisa kita ngirit nanti kan makannya cuma 2 kali nanti. Ya, tapi kan nanti harus makannya begini-begini, daging, nanti gaji kita cukup nggak berdua? Di saat banyak
pasangan lain iri dengan Mas Pras dan Mbak Feni bisa bersama-sama memulai, tapi Mas Pras sama Mbak Feni juga memusingkan hal-hal yang lain-lain. Iya. Tapi lagi-lagi terus kemudian benar-benar bahwa dukungan dari saudara, dari kakak, dari Bu Lisa itu pertama kali kami memulai KF disuplai sama mereka. Itunya untuk dari VCO, dari luar biasa. Ayo sekarang mulai KS ini sama stop ini. Nah, itu sungguh-sungguh menjadi dorongan bagi kami yang sangat kuat juga. Kami jadi mantap. Nah, memang kemudian kita berjalan dan puji Tuhan kami ini tidak tidak istilahnya kalau orang Jawa tidak nyang-nyangan lagi dengan itu. Kami dan sejak hari pertama kami mulai KF itu kami benar-benar kami usahakan strict karena sudah tidak ingin coba-coba makan mie, makan nasi, makan gula. Itu kami berdua sungguh-sungguh berusaha untuk strict di makanan itu. Jadi dan efeknya memang bagi saya sendiri, saya merasakan Mas dari setahun lebih ini bagi saya menyesal kenapa tidak dulu. Ini penyesalan tulus ini Mbak Lisa Anton. Kenapa kok tidak dari 2015 sudah mulai KF? Benar. Jangan disesali. Kalau disesali nanti nggak dapat lagi kadonya yang kemarin. Tapi di balik kesalan saya juga masih diberi kesempatan untuk memulai. Nanti bagi saya juga ini juga enggak terlambat bagi kita untuk memulai itu kapan kita bisa memulai. Dan saya merasa untuk efek di badan saya sendiri juga saya merasa dulu itu kalau cuma masalah pusing-pusing, sakit perut, ngantukan itu memang sudah hampir dalam seminggunya itu pasti adalah saya mengalami hal-hal kayak gitu itu. Jadi penyakit ringan sih, bukan penyakit ya, itu keluhan-keluhan seperti itu pasti adalah. Tapi semenjak KF ya setelah sekitar 3-4 bulan ber-KF sampai sekarang ya jarang banget ya saya itu pusing-pusing. Obat sakit kepala udah jarang beli sekarang. Iya. Dulu hobi berarti. Hobi. Dulu itu kalau saya pasti punya kotak PPPK kecil itu saya di tas itu. Sekarang sampai lupa di mana ya obatnya. Benar itu. Kalau anak-anak sangunya permen, kalau Mas Pras sangunya itu obat sakit kepala. Itulah. Jadi terus satu itu kemudian saya merasa ya berat badan memang turun dari 69 sampai sekarang saya 63,5. Itu hampir sama dengan bobot saya sekarang itu memang hampir sama dengan waktu saya dulu gula tinggi kan berat badan saya turun dan sekarang bobotnya sama, tetapi bedanya saya merasa lebih segar sekarang. Kalau dulu itu ini kelihatan ini Mas kayak cacingan apa ya bukan. Sekarang saya merasa ini memang saya secara khusus melakukan gym segala itu saya enggak saya memang belum olahraga secara khusus, pembentukan otot secara khusus sih saya belum, tapi untuk olahraga tiap sebelum mandi saya usahakan di kamar mandi saya ada barbell, saya ada karet apa itu yang buat saya nggak tahu namanya. Iya. Itu
Dan saya merasa saya sangat nyaman dengan badan saya sekarang yang dengan tinggi 168, berat 63. Jadi saya merasa tidak kurus itu, meskipun kalau di awal-awal memang di awal-awal bulan-bulan pertama sampai bulan kelima itu memang komentar dari ya teman-teman, ya saudara, terutama teman saya yang setiap hari ketemu, kok kurus sih sekarang, sakit ya, lagi sakit. Terus kelihatan kusam atau apa. Enggak sih, enggak sakit, memang sengaja. Saya memang bilangnya diet karena memang ya agak susah kalau menjelaskan secara bahwa KF itu suatu lifestyle. Enggak, saya diet kok, diet keto. Tapi saya merasa bahwa kondisi fisik saya perubahannya banyak sekali. Benar, banyak sekali. Saya merasa lebih sehat, lebih fit sekarang. Itu ini untuk saya. Kalau mantap. punya Sebelum ke Mbak Feni, Mas, GDP sekarang sudah di angka berapa? GDP terakhir memang belum sampai 85. Saya paling terakhir itu seminggu yang lalu, memang saya tidak tiap hari ngecek sih ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Itu 95. Oh, bagus. Ya, 95. Bagus. Ya. Pernah juga 112 gitu, tapi terakhir 95 dan saya memang sengaja aku nggak mau ngecek tiap hari ya, Bang. Berasa nanti kalau stres. Iya, kepikiran. Oke. Berarti gula darah juga sudah terkontrol bagus, ya kan? Terus berat badan juga tidak lagi merisaukan, ya kan? Walaupun mungkin 1-2 orang mungkin melihat masih kekurusan, ya kan? Tapi aku yakin itu karena jarang ketemu, ya kan? Kalau ragu ya tinggal noleh aja ke samping, ya kan? Kurus emang, ya kan? Gitu. Pak, luar biasa. Nah, ini sekarang ke Mbak Feni. Silakan, Mbak. Ayo, Mbak. Kalau saya memang waktu itu kan penjelasan dokter sebetulnya yang akhirnya memutuskan, oh iya betul. Jadi memang jadi kayak baru dikasih tahu secara logis kanker itu ini loh medianya gula. Terus ingat lagi cerita KF itu kayak apa gitu, itu memotong semua gula segala macam media yang ada di tubuh. Connect banget ya gitu. Betul. Gitu. Memang dokter waktu itu tidak menyarankan untuk keto, tapi maksudnya, Bu, kalau bisa stop gitu. Gula atau apa. Kok nyambung ya sama yang waktu ingin gitu. Saya oke, ini memang waktunya. Tadi saya udah sempat bilang ini waktunya gitu. Dan waktu itu setelah saya dinyatakan kena kanker, saya dioper ke dokter di rumah sakit lain untuk melakukan kemo. Jadi proses saya waktu itu udah siap. Kenapa nggak langsung diangkat aja? Gitu. Karena itu waktu itu saya ngalamin yang namanya sakit selama 2 bulan, nggak tiap malam, tapi hampir dalam 2 bulan itu saya merasakan sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk atau seperti ditarik-tarik gitu. Wah, nggak bisa tidur. Nah, saya pikir, dok, kenapa nggak langsung diangkat aja? Oh, nggak boleh prosedurnya. Itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh dilakukan untuk, nggak tahu mungkin yang seperti saya gitu. Akhirnya dioper ke dokter lain cek ulang lagi semua biopsi yang dilakukan, dicek ulang dan langsung kita ketemu jenisnya apa, luminal A ya, terus grade-nya 2B. Terus harus dilakukan apa, itu langsung ketahuan harus paling sedikit 3 kali sampai 4 kali baru pengangkatan. Setelah itu kemo lagi. Nah, waktu itu jadi berbarengan dengan keto, berbarengan dengan kemo. Saya memang turun drastis 15 kilo. Saya sekarang 43. Sebelumnya saya di 56. 58, hampir 59-an lah gitu. Jadi kalau orang lihat pasti
saya bilang Beda. kurus banget gitu. Ya. Tapi buat saya sekarang nih yang tadinya 52, 53 gitu, kondisi begini sehat menurut saya sendiri. Jadi dan waktu saya kemo itu kondisi kan drop banget karena dimasukkan cairan racun lah ya intinya. Iya, obat dosis tinggi. Ya, orang lain ngomong pasti gini. Tapi menurut saya pemulihannya cepet banget yang saya rasain. Jadi orang ada yang kan saya kemo itu per 3 minggu. Iya. Per 3 minggu. Saya ngalami kelemahan tubuh itu betul-betul hanya 3 hari. Tiap kemo cuma 3 hari. Kalau orang lain itu bisa sampai ketemu kemo berikutnya masih lemes. Masih nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ada yang temennya Bu Lisa itu bahkan dia kalau mau kemo malahan nggak kemo karena ini banget terganggu banget nggak bisa makan. Iya. Tapi saya ngerasa cuma 3 hari setiap kemo. Jadi saya punya waktu 2 minggu lah untuk pemulihan kemo berikutnya. Iya. Banget gitu pemulihannya, dan saya nggak merasa yang nggak bisa ngapa-ngapain tuh enggak. Saya memang badan memang untuk bergerak banyak tidak terlalu banyak gitu, tapi saya merasa untuk kemo berikutnya udah siap nih gitu. Sampai kemo ketiga saya ngalamin beda-beda akibatnya. Yang pertama itu saya betul-betul karena pertama kali jadi mual sekali, 3 hari nggak bisa makan, terus keluar semua makanan. Tapi udah begitu nikmat makan. Tapi saya makannya memang jadi terbatas ya, karena cuman protein yang saya makan waktu itu cuman telur, ayam, ya karena nggak boleh kan daging merah kangen, boleh daging. Jadi saya cuman telur dan ayam, dan jujur waktu itu saya nggak begitu suka telur sebetulnya. Untuk makan telur tuh mikir dulu, aduh gimana makannya gitu. Udah beda dengan saya hobinya telur. Akhirnya ada perbedaan. Tapi ini makanan tapi ya itu kebantu sama VCO, kemudian cuka apel sama garam Himalaya. Kemudian sama IHA itu betul-betul ngebantu saya. Jadi saya nggak makan pun nggak lemes. Karena saya setiap hari 1 botol ya itu ya cuka sama garam, VCO 3 kali pagi siang sore, IHA-nya juga demikian. Dan saya nggak dapat obat dari dokter, sama sekali nggak dapat obat. Selain yang kemo doang. Iya, hanya kemo doang. Jadi itu mungkin yang ngebantu saya juga mungkin ya. Jadi pemulihannya cepat. Gitu. Iya. Dan saya puasa, saya betul-betul puasa. Jadi pagi saya cuma minum teh aja, karena saya waktu itu belum berani minum kopi. Iyalah, jangan. Jadi saya minum teh hijau aja, air putih aja terus. Betul. Dan setelah kemo ketiga, seminggu kemudian saya boleh operasi. Saya sempat drop juga di situ, tapi saya tetap pengen cepet karena saya mikir kalau kanker nggak bisa lama, menurut saya. Gitu. Sudah punya persiapan harus cepet. Jadi seminggu kemudian saya sempat panas, tapi saya maksa saya harus masuk buat operasi. Jadi itu hari Jumat, Senin saya operasi. Gitu. Tapi saya terus ngerasa memang itu benar gaya hidup itu KF itu yang membantu saya, perkembangannya cepet banget gitu, perubahan kesehatan saya pulihnya cepet banget gitu. Saya sama sekali nasi jujur kalau pulang sekolah gitu ngajar gitu, kalau cium wangi dari rice cooker itu dulu pasti nyomot gitu, tapi sekarang enggak sama sekali nggak kepengen. Ya betul, nggak kepengen. Lihat bolu gitu, temen gitu di sekolah gitu ada yang bagi-bagi kue, saya mah santai aja. Orang lain ini enak loh, enggak. Saya bilang enggak. Itu yang aku bilang jangkar itu. Jadi dan tidak merasa rugi gitu. Kan kalau kebagian kan, kok saya nggak kebagian padahal itu enak. Kalau sekarang enak loh, ya udah silakan aja. Bahkan
ambil aja yang saya gitu, nggak apa-apa gitu. Saya nggak makan, oke, yang penting saya sehat gitu. Plus saya setelah saya operasi, operasinya juga cepet banget ya, maksudnya pemulihan operasi itu cepet. Dan saya nggak ngerasa yang namanya abis operasi cenut tuh nggak ada. Saya juga nggak ngerti. Kalau tanya sama orang lain itu sempet yang katanya kalau operasi cenut, kalau dingin gitu. Aduh. Saya nggak ngerasa, ya mungkin karena saya yakin kali ya, maksudnya karena lama ini terus saya dibantu dengan gaya hidup, saya pasti sehat mungkin ya, positif kali ya itu ya. Iya, yang jelas ketosis itu memang inflamasinya terkontrol. Itu yang membedakan. Jadi yang dibilang recovery-nya cepat itu kalau inflamasinya terkontrol, otomatis tidur juga sedikit terganggu. Nah, yang membuat recovery-nya cepat sebenarnya tidurnya. Jadi kalau tidurnya itu tetap dijaga bagus, kalau inflamasinya terkontrol, ya recovery-nya pasti cepat. Gitu. Mungkin Mbak Fedi mungkin bisa recall sedikit waktu ini, mungkin juga buat teman-teman yang masih ragu dengan kemo, bukan berarti kita anti ya. Bukan berarti kita anti, tapi pada saat diterapkan yang tepat dan respon kita pun juga sesuai. Nah, ini kita bisa lakukan, apalagi kan ada jenis-jenis kanker yang memang sifatnya agresif. Nah, kalau yang sifatnya agresif, sebenarnya kemo itu justru membantu banget. Membantu kerja dari imun kita. Nah, jadi ibaratnya imun itu dapat bala bantuan. Gitu. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Santai. Santai. Nah, ya, jadi kayak imun itu begitu dapat bala bantuan, kalau selama ini kan berusaha memaksimalkan dari dalam. Nah, tapi kalau memaksimalkan dari dalam kan ya itu tadi ada potensi overinflamasi. Overstress juga bisa, ya kan? Contoh kita pingin idealnya, kalau bisa kansernya hilang dong dengan kita autofagi lewat puasa. Nah, masalahnya tubuh kita mampu enggak menahan beban stres dari puasanya. Kan tiap orang beda-beda. Ada yang berhasil, ada yang mungkin sudah, staminanya udah tipis nih. Kalau misalnya dipaksain puasa, memang efek autofaginya dapat, tapi ada beban stres yang ditambahkan di situ. Nah, begitu stresnya over, ya udah, pasti tidurnya terganggu. Begitu tidur keganggu, ya gimana mau pemulihan cepat? Nah, itu begitu pentingnya manajemen stres itu ya, Mas ya. Itu satu, ya kan. Yang kedua, karena aku yakin Mbak Feni walaupun mengalami efek dari kemo mual dan segala macam, itu dibantu dengan otomatis, aku yakin kan memang nggak nafsu makan ya. Iya. Nah, dan nafsu makan ya udah dipuasain otomatis, bukan dipaksain. Iya. Tapi memang nggak nafsu makan, tapi cairan tetap masuk kan. Iya. Jadi puasanya dalam kondisi bukan ditarget, ya memang nggak nafsu makan. Tapi tidurnya terjaga karena cairannya tetap dijaga supaya tidak dehidrasi, ya kan? Untungnya juga tidak ada nyeri lambung yang harus ditekan. Ya memang dipuasain, ya sudah, memang tubuhnya juga pingin rest karena sudah dibombardir beban stres dari obatnya, ya kan? Nah, begitu BAB-nya lancar, memang tidak ada kendala, turun semuanya. Makanya recovery-nya cepat. Iya. Jadi kalau diingat-ingat lagi, baru nanti lebih, iya ya, yang menyembuhkan itu sebenarnya tidurnya. Coba nanti yang mungkin sering kasih tahu kalau itu bisa sampai 3 minggu. Nah, coba dicek. Biasanya inflamasinya dulu yang nggak terkendali. Inflamasinya nggak terkendali, maksudnya sakit, ya kan, efek dari kemonya, terus itu mengganggu tidurnya. Nah, tidurnya itu mungkin
mungkin nggak sampai bikin nggak tidur sih, cuman tidurnya kayak terpecah-pecah begitu, persis kayak Mas Pras yang sering kebangun kencing kayak gitu loh. Nah, kalau itu terjadi, ya recovery-nya pasti lambat. Apalagi kalau sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, ya kan? Ditambahi kemo kan kayak ditambahi beban gede. Kebayang stres badannya seperti apa gitu loh. Nah, ini bagus nih, maksudnya pengalaman Mbak Feni ini bisa berharga. Jadi pada saat orang KF memang harus menjalani kemo, ya nggak usah khawatir, ikutin aja sinyal badannya. Oh iya, Satu hal Mas Bobi, maaf saya. Ya, boleh. Waktu istri saya tadi sharing tentang tidak nafsu makan, karena itu justru dalam waktu yang bersamaan sebenarnya, karena konsep saya masih bahwa ini akan cepat sembuh kalau banyak makan. Banyak itu harus makan. Meskipun saya juga sudah ikut KF ya Mas. KF, konsep saya itu masih harus makan, karena kalau nggak makan kamu nggak akan sembuh. Nah itu sampai saya ya oke lah dibilang ya agak stres juga ini nggak mau. Dan ternyata setelah lama baru ya disadarkan juga bahwa oh iya memang gaya hidup seperti ini itu bahwa kondisi puasa itu penting juga ternyata, bahwa tidak hanya bahwa kita IF di jam-jam tertentu, tapi pada saat memang tubuh itu memang dalam kondisi tidak harus dalam kondisi full makanan untuk menyembuhkan diri sendiri, mungkin dalam saat itu dia ada dalam kondisi IF dengan entah karena seperti Pak Mas Bobi tadi bilang, karena memang nggak nafsu, iya. Jadi ternyata itu ada efek positifnya juga. Jadi saya sekarang mulai saya tidak pernah lagi maksa-maksa. Oh harus makan, kamu harus makan. Sangat dimaklumi, soalnya kan itu concern-nya sebagai suami, kan gitu kan. Siapa lagi nanti yang dampingi Mas Pras itu loh. Iya kan? Kalau lihat istri saya kalau malam merasa ini cerita kalau waktu sebelum operasi dulu, kalau malam merasa sakit di sini bagian kiri sini sakit tuh saya sampai aduh Tuhan, kalau boleh dipindah saja penyakitnya ke saya. Tuh sampai gitu. Dan aja kalau saya mungkin kuat, tapi ini bisa sebagai itu ini kasih sayang seorang suami nih Mbak Feni. Pertanyaan terakhir nih Mbak Feni ya. Ini aku sempat lihat di postingan Facebook kan ya salah satu yang ditakutin dari kemo adalah perubahan fisik yang cukup nyata, apalagi kalau wanita ya. Nah, tapi kalau melihat Mbak Feni sekarang ini kan nggak kelihatan. Nah, kira-kira Mbak Feni mungkin bisa kasih sedikit insight kalau kita mengikuti sinyal tubuh seperti halnya Mbak Feni gitu, tumbuh rambut itu cepet nggak sih Mbak? Oke. Saya mulai... Ini asli loh Mas ya. Aku bukan yang ngomong. Iya. Saya mulai botak itu betul-betul botak kemo pertama. Kemo pertama. Kemo pertama. Minggu setelah kemo lah. 1 minggu setelah kemo itu mulai rontok, bahkan saya sampai nggak berani bersihin rambut karena saking kagetnya waktu cuci pertama kali setelah kemo. Aduh. Karena shock, beneran shock. Iya. Termasuk saya rambutnya bukan tebal tapi banyak. Iya. Dan nggak keriting kayak sekarang nih, ini keriting banget kalau menurut saya, gimbal. Nah terus botak itu berarti bulan kita pertama kemo itu
Oktober Oktober. botox, kemudian saya mulai tumbuh itu di Januari lah ya, mulai kecil gitu. Tadinya benar-benar ini licin aja. Wow. Kalau lihat fotonya mungkin ada yang Iya. licin banget, sampai kulit juga hitam semua. Iya, kusem gitu ya. Ya, jelek, pokoknya udah hitam, kurus, nggak ada dagingnya, pokoknya udah kering lah, gitu. Ya betul, di bulan Januari, Februari itu udah mulai tumbuh yang kecil gitu rambutnya. Kulit gimana? Kalau bulan Januari kulit masih kusam? Masih. Kalau Masih ya. kulit masih, karena kan saya sampai November ya kemo. Iya. Itu masih pakai hand body juga hitam, betul kebakar gitu, kayak orang kebakar, muka kelihatan jelek banget gitu. Sampai saya bilang, aduh ini balik lagi nggak ya, saya udah persis kayak cerita Itik Buruk Rupa nih ceritanya. Aduh, deskripsinya mirip banget. Lanjut. Nah, terus? Ya, mulai Februari, Maret sampai sekarang berarti ini berapa bulan berarti ya? Ya, hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan udah, ini panjang banget menurut saya. Udah panjang ya. Udah panjang banget. Kulit udah normal itu mungkin di bulan Juli lah ya. Juli ya, berarti 6 bulan ya, 6 bulan, 7 bulan, iya 6-7 bulan. Hampir 6-7 bulan lah, itu udah menurut saya normal, walaupun berat badan nggak naik, karena yaitu saya kan puasanya tetap ya, dari jam 8 malam atau kadang jam 9 lah saya mulai nggak makan, itu sampai jam 12, kadang kalau kebetulan jadwal saya masuk kelas itu sampai jam 1, kadang saya baru makan setengah 2 gitu. Tapi nggak lapar ya, itu karena saya kan dibantu minum teh. Dan sama dokter boleh minum kopi, tapi tidak tanpa gula. Dan memang saya nggak suka gula gitu kebetulan. Jadi nyaman-nyaman aja gitu minum gitu. Jadi orang bilang, nggak lapar? Nggak kesiksa? Enggak, saya bilang. Makanya kadang-kadang orang nggak percaya. Diet yang paling enak menurut saya. Karena kan saya sempat pengen kurus ya, tapi jujur saya ikut KF ini nggak bilang pengen kurus, kita sama sekali nggak terbersit di kepala saya. Iyalah, dengar ceritanya benar-benar murni karena shocking truth aja. Tapi kan orang lain banyak yang pengen kurus ya, kalau saya lihat gitu. Iya. Hampir semua wanita yang ikut KF karena mau gitu ya, walaupun ada yang lain juga. Kalau dia otomatis dan kurus. itu bonus gitu ya. Bonus double kalau saya, jadi nggak usah mikir pengen kurus, tapi udah dapet gitu. Dikasih sehat, dikasih kurus, langsing lah ya, jangan kurus lah ya kalau kurus. Nah, ini terakhir konsul terakhir lagi ke dokter kapan? Nanti Januari ya. Tapi hasil terakhir dari kemo biasanya kan ada berapa jeda gitu nanti untuk melihat hasil kemonya bagus apa enggak, sisa cancer. Ya, sedikit flashback mungkin Mas Ruby. Dulu waktu dia awal-awal mulai mau kemo itu dokter sudah memperkirakan itu bahwa pertama 3 kali kemo itu hanya untuk istilahnya mengecilkan benjolannya. Iya. Kalau sudah kecil bisa diangkat. Ngangkatnya gampang. Terus kemudian setelah pengangkatan nanti dilanjut ke kemo lagi. Rencanaannya seperti itu. Tapi sungguh puji Tuhan bahwa setelah 3 operasi kemo, terus kemudian operasi, kemudian dokter memutuskan tidak perlu kemo lagi. Wow. Karena sudah pemeriksaan terakhir dinyatakan sudah bersih. Nggak ada sisa. Bahkan ada kiste di hati ya. Ya liver. Ya di liver itu waktu di USG itu memang ada kiste, jadi sebelum kemo pertama, pemeriksaan USG pertama sampai USG yang terakhir kemarin, itu bahkan kistenya berkurang. Tadinya ada 7 kalau nggak salah, sekarang cuma tinggal 3. Wah, keren. Dan nggak perlu diobatin karena memang nggak perlu, kata dia, kistenya aman. Gitu. Jadi keren.
dari 7 jadi 3. Berarti cocok. Aduh, ini kalau sudah dikonfirmasi sama dokter, sudah nggak ada lagi. Ya, case close, ibaratnya case close. Memang masih untuk kelanjutannya kan memang untuk cancer gitu masih untuk 5 tahun ke depan, dan ini sudah jadi 1 tahun itu dia terapi hormon itu, jadi masih jalan untuk terapi hormon itu selama 5 tahun dengan 1 obat itu ya itu. Jadi setiap hari masih harus mengkonsumsi itu setiap malam, dan itu selama 5 tahun. Tapi hanya itu dari bulan terakhir kita Oktober ya. Oktober itu Oktober kemarin itu kita dokter sudah nggak bilang harus cek lab, nggak. Hanya untuk Januari besok itu memang diminta untuk cek lab karena udah 6 bulan jaraknya dari cek lab terakhir itu. Tapi untuk cek lab yang terakhir kemarin ya puji Tuhan bagus dan tidak ada hal yang patut kami khawatirkan. Keren. Jadi ini bahwa yakin bahwa KF itu lifestyle itu sungguh membantu kami. Saya tidak klaim bahwa itu yang menyembuhkan, enggak. Tapi bahwa itu ada bahwa itu sangat membantu bagi kesembuhannya dia. Benar. Mantap. Amin. Justru kita ikut senang. Ya, inilah gunanya episode TFH seperti ini, ya kan. Walaupun siaran tunda, tapi tetap bisa menginspirasi. Ya, malah ada sisi bonusnya karena nggak ada audiens, nggak grogi. Nggak apa-apa, masalah. Jadi ini luar biasa. KF mungkin butuh momen sampai benar-benar mau ber-KF, tapi justru dari niat yang benar, ya kan, dan memang mau sehat, nggak kepikiran mau ini, ya kan, udah divonis sama dokter mau apa lagi, masa masih mau main-main ibaratnya kan. Jadi Agustus sudah mulai 19 Agustus 2020 dan ya nggak butuh waktu lama, Oktober sudah harus di kemo kan. Ya. Nah, Oktober di kemo sampai di bulan November praktis cuman persiapan 2 bulan loh. Ya. 2 bulan ber-KF tapi strict, ya kan. Oktober, November, dan ya teman-teman bisa lihat Mas Pras dan Mbak Feni seperti di depan kita semua. Luar biasa. Ini sungguh menginspirasi. Kayaknya aku sudah ketemu judul episodenya yang menarik ini. Monggo untuk closing statement Mas Pras atau Mbak Feni masing-masing juga boleh untuk pesan untuk teman-teman yang nanti menikmati rekaman ini pada saat siaran tundanya dan nanti pasti akan dibalas di kolom komentar. Silakan. Ya mungkin sedikit saja karena memang saya itu tidak pintar ngomong sebenarnya sama Mas Bobi ya. Mau nggak pintar ngomong, ngobrol. Ya, saya sih hanya ingin meyakinkan lah. Kalau saya katakan meyakinkan bahwa tidak salah bagi saya atau kami berdua itu untuk memilih ketofastosis sebagai gaya hidup kami, karena memang efeknya bagi kami sangat-sangat bagus dan sungguh-sungguh kami rasakan. Memang kami berdua mulai KF itu karena ada momen yang mungkin boleh dikatakan itu mengharuskan, tetapi bahwa KFLS tidak harus dimulai dari momen yang sangat khusus atau harus dimulai dari suatu keadaan yang sangat genting. Enggak, bisa dimulai kapan saja. Saat kita menyadari bahwa saya ingin sehat, hidup saya ingin lebih sehat, pada saat itulah kita bisa memulai
untuk bergaya hidup ketofastosis. Dan untuk hasilnya ya kita seperti mau menunjukkan pemandangan, gunung itu bagus enggak sih? Saya lebih suka ikut yuk, kita lihat bareng-bareng bagus enggak? Kalau bagus ya itulah, karena saya nggak bisa menceritakan kebagusannya kalau hanya dari sisi saya sendiri, tapi ayo kita coba. Mungkin kalau saya dari itu saja Mas Bobi. Oke. Mbak Feni mungkin mau nambahin? Apa ya? Ini kalau kata saya nggak perlu ke dokter dengan mengeluarkan uang banyak, tapi dinikmatin. Nggak perlu obat. Kan kalau maaf ya, kalau misalkan kita pengen gaya hidup, misalkan jadi lebih sehat, perempuan kan kadang pergi ke dokter terus harus makan ini, minum susu ini. Kalau nggak perlu, kalau kata saya. Nikmatin aja. Semua kalau kata saya, ya. Darah masih bisa, manis bisa diganti dengan yang lain walaupun kadarnya sedikit, tapi kita masih tetap merasakan nikmatnya makanan kalau menurut saya. Itu aja. Keren. Pesannya dari Mas Pras kuat. Maksudnya sangat saya rasakan. Jadi jangan sampai kayak saya deh menyesal. Ibaratnya gitu ya. Kalau mungkin ceritanya bisa berbeda, walaupun tetap diharap, walaupun kalau misalnya Mas Pras lebih tahu KF lebih awal, berjalan di KF lebih awal, mungkin bisa lebih indah lagi harapannya begitu. Tapi penyesalan itu hanya sekedar pengandaian, karena Mas Pras justru bersyukur gitu. Hanya persiapan 2 bulan ber-KF aja, Mbak Feni, sang istri juga bisa melewati, dan ya teman-teman bisa lihat kondisinya Mbak Feni. Dan Mbak Feni pun tadi menegaskan bahwa ini bukan diet. Iya. Tidak menderita kok. Dan mereka sudah ditanyakan sama istri saya itu, saya tanya, bosan nggak? Takutnya bosan apa, makannya enak kayak gini kok. Saya gimana? Soalnya udah ngerasain dari 2016, 17, 18 kan mengurangi kalori itu kan menderita. Aduh, terima kasih Mas Pras, Mbak Feni, ya nggak terasa kan udah 1 jam ya, udah grogi. Iya, thank you. Jadi moga-moga kita bisa ketemu, ya kan, walaupun kita nggak tahu kapan, ya. Tapi COVID juga sudah makin melandai, walaupun ini juga pemerintah lagi berusaha supaya mencegah Natal dan Tahun Baru ini kan mau diberlakukan level 3 lagi. Tapi nggak apa-apa, kita ikut dukung. Ya, masih ada teknologi, kita bisa ngobrol seperti ini kan. Ini kita sangat bisa menginspirasi. Ya, terima kasih untuk Mas Pras dan Mbak Feni. Teman-teman, itu kisah mereka, ya. Tinggal teman-teman tergerak atau tidak, termotivasi atau tidak, pilihan tetap di tangan teman-teman. Ya, saya cuma bisa membawakan bahwa banyak narsum-narsum lain, ya, banyak kisah-kisah inspiratif lain. Pastinya teman-teman kepingin, tapi ya semua keputusan ada di tangan teman-teman. Mau menjalani, mau mengalami progresnya, itu semua ada di tangan teman-teman. Tapi pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau teman-teman sudah berkomitmen, Tuhan bisa melihat kok. Ya, oke. Jangan lupa Sabtu nanti atau siaran tunda kapan lagi, teman-teman pastikan simak pengumuman di World FV-nya Mas Tio. Ya, salam sehat dan sampai jumpa. Dadah.